Ya, insya Allah. Seperti biasa kita akan mengawali pembelajaran dengan membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Kemarin kan Asia, berarti sekarang masih apa? Ayat berapa Bu? Al-Baqarah 175, berarti sekarang 176. Al-Baqarah 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha nazzalal kitaba bil haqq. Dzalika bi anna Allaha nazzalal kitaba bil haqq. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masrik. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masrik. Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si. Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal Adik Ammar, tugasnya kemana belum ya? Aji Saputra. Untuk sekarang kita akan membahas tentang peradaban Islam abad modern. Pernah mendengar peradaban Islam? Islam itu mengalami 3 masa peradaban. Kalau tidak salah pernah dibahas ya di kelas 10 pernah dibahas. Saya pernah mendengar yang namanya masa peradaban Islam itu ada 3 ya. Ada zaman klasik, ada zaman pertengahan, dan ada zaman modern sampai sekarang. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menjelaskan perkembangan peradaban Islam dari masa klasik sampai modern. Kemudian setiap masanya itu ada tokoh-tokoh penting dalam peradaban, termasuk ketika peradaban modern atau modern sampai sekarang ya. Sekarang juga bisa dikatakan modern ya. Kemudian pembelajaran hari ini berusaha untuk menemukan sikap bangga terhadap sejarah dan pencapaian umat Islam supaya kita lebih tahu bagaimana sih Islam selama ini. Jadi Islam itu mengalami 3 masa utama. Yang pertama ada masa klasik, kedua ada masa pertengahan, ketiga ada masa modern. Masa klasik itu kalian bisa lihat dari 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Kemudian ada masa pertengahan. Di masa pertengahan ini Islam mengalami yang namanya masa kemunduran ya. Ada yang mengalami masa kemunduran. Itu tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, di masa klasik ini ada dinasti yang terkenal, ada Abbasiyah dan Umayyah. Ibu akan menjelaskan sekilas dulu. Nanti tugas kalian cari tokoh-tokoh Islam
Di antaranya ada Khalifah Utsmani, Safawi dan Mughal. Kemudian di awal zaman modern 1800 sampai sekarang bangkit semangat dan nasionalisme di dunia Islam. Kemudian penjajahan Barat mempengaruhi politik dan ekonomi. Kemudian muncul juga gerakan pembaharuan dan pemurnian. Dalam masa modern ini ada beberapa tokoh pembaharuan Islam. Di antaranya ada Jamaluddin Al-Afghani, mempersatukan umat Islam. Kemudian ada Muhammad Abdul, pembaharuan pemikiran Islam. Kemudian ada Rashid Rizzo ya, yang menyeru untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Perkembangan peradaban Islam modern. Nah, di masa perkembangan Islam modern ini, di bidang pendidikan lembaga Islam mulai tumbuh. Lembaga-lembaga pendidikan Islam mulai modern itu mulai tumbuh ya. Kemudian di bidang politik, negara-negara Islam mulai independence. Independence itu dalam artian berani memperlihatkan ini loh saya Islam gitu, seperti itu. Kemudian dalam hal teknologi dan ekonomi juga orang-orang Islam mulai berinovasi dan dalam bidang industri mulai berkembang dengan pesat. Ini pada masa peradaban Islam modern semuanya, peradaban Islam terus berkembang. Kemudian kita harus fokus pada pemurnian dan adaptasi zaman. Karena pada hakikatnya Islam itu berlaku sepanjang zaman dan Islam itu rahmatan lil alamin. Kemudian pahami bahwa sejarah yang ada itu adalah untuk masa depan kita. Yuk bangun dulu yuk. Ya, Mau bertanya Bu, katanya kan Islam tuh rahmatan lil alamin ya, tapi kenapa Islam tuh kayak ada cabang-cabangnya gitu? Sedangkan kan katanya agama yang ya itu teh Islam dalam, tapi kenapa bercabang-cabang dan tata caranya itu beda gitu Bu? Ada Islam Muhammadiyah, Islam NU, Persi, nah itu kenapa ya Bu? Nah itu bukan cabang, Islam tetap satu. Inna dina indallahil Islam. Dan yang dilihat di sisi Allah itu adalah Islam. Adapun seperti NU, Muhammadiyah, Persis itu LSM, lembaga Surya. itu ormas ya, ormas organisasi masyarakat. Tetap ajaran yang diberikan itu ajaran Islam. Kenapa bisa terjadinya perbedaan? Di dalam Islam itu ada yang dikenalnya dengan mazhab ya. Ada mazhab Syafi'i, ada Hanafi, ada Hambali. Nah itu mazhab itu bukan berarti mereka terpecah, bukan. Yang namanya mazhab itu biasanya fikhu, pemahaman tiap orang itu berbeda-beda. Ada pemahamannya kepada Syafi'i, oh Syafi'i mah begini. Hambali begini. Ghazali seperti ini. Tapi bukan berarti Islam terpecah. Hanya pemikirannya saja yang berbeda-beda. Tetap bukan berarti Islam menjadi terpecah belah, tidak. Selama tetap menyembah Allah, selama tetap Rasulnya Nabi Muhammad itu Islam. Sebab hukum itu ada tiga, Al-Quran, hadis dan ijtihad. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ijtihadnya tidak sah. Jadi kita pun beristihad itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ijtihad itu kita berpendapat gitu ya. Nah, ijtihadnya kita harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Hadis harus sesuai dengan Al-Quran, seperti itu. Jadi Islam itu menghargai perbedaan, tapi bukan berarti Islam itu berbeda-beda. Perbedaan di dalam Islam itu wajar. Seperti di taman bunga ya, macam-macam aneka bunganya, tapi tetap bunga gitu. Ya. Bu, kalau misalkan satu orang bisa dua mazhab gimana Bu? Nyampur gitu kan nih? Nyampur. Ya, yang namanya berpendapat, yang namanya pemikiran, insya Allah sah-sah saja gitu. Misalnya kita ngambilnya, oh dari Syafi'i mah begini nih, saya ngambil yang ini. Oh ternyata di Hambali ada yang begini, nggak apa-apa. Selama kita memang memegang teguhnya itu, menurut saya itu benar gitu.
gitu. Tapi jangan asalan ikut ya, taklid buta, kalau taklid buta asal-asalan ikut tapi tidak tahu hukumnya. Kami ya. Jadi bukan Islam yang bermacam-macam. Itu mah hanya ormas, golongan orang-orang yang berusaha untuk benar, berijtihadnya yang benar. Jadi tujuan mereka itu hanya berijtihad saja. Yang benar yang mana? Nah, yang kita yakini aja. Tapi Islam itu satu rahmatan lil alamin. Jadi jangan mempertajam perbedaan, tapi perbesarlah persamaan. Lebih menonjolkan persamaannya daripada perbedaan. Tugasnya kalian cari tokoh-tokoh masa klasik, pertengahan, dan modern. Silakan ini dijawab, ditulis dalam catatan sebentar aja ya. Hah? Ya, setelah ini dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan refleksi dan diskusi hasil jawaban saya. Yang pertama, apa makna penting mempelajari sejarah peradaban Islam? Sangat penting karena kita dapat mengetahui bagaimana umat Islam dulu mencapai kejayaan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemerintahan. Yang kedua, siapa tokoh pembaru Islam yang menurutmu paling berpengaruh? Mengapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh NU ini berperan dalam menjaga dan memajukan Islam di Indonesia, khususnya di kalangan pesantren. Yang ketiga, bagaimana peranmu sebagai pelajar dalam memajukan Islam di era modern? Mengajarkan nilai-nilai moral dan juga mengajarkan tentang Islam di masa sekarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pembahasan hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan ya. Amin. Ibu rasa kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja pertemuan hari ini dengan silakan ini ditutup. Duduk siap. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.